Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung, selamat jumpa di sini dengan Pak Dewan ya. Jadi selamat bergabung di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 ya. Tentang materinya apa? Kita lihat materinya adalah bilangan eksponen. Sudah pernah dengar ya? Mungkin waktu SMP sudah pernah dengar apa itu bilangan eksponen. Ini kita ulang sebentar ya. Kita lihat apa yang kalian ketahui tentang gambar ini. Nah, ini misalnya gambar pertama ya. Ini misalkan ada sebuah mikroorganisme. Ya, anggaplah ini namanya adalah amuba. Amuba dari bentuk pertama, bentuk kedua bentuknya seperti ini, bentuk ketiga bentuknya seperti ini, keempat, kelima, dan akhirnya bentuk keenam dia membelah dua. Jadi dia nih sebuah amuba ya, sebuah amuba berkembang biak dengan cara apa? Masih ingat? Dengan cara membelah diri, yaitu misalnya dia membelah menjadi dua. Nah, kita bisa menentukan ya, misalkan dia membelah dirinya setiap berapa menit sekali. Kita bisa menentukan pada menit kesekian ada berapa jumlah amubanya. Atau misalkan jika amubanya terdapat 32 amuba, pada menit keberapa dia akan berjumlah demikian. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari, yang kita pakai pada bilangan eksponen. Itu gambar yang pertama. Nah, itu perhitungannya jumlah amuba itu dengan menggunakan bilangan eksponen. Yang kedua, apa yang kalian ketahui ini gambar apa kira-kira? Ya, di sini ada bunga, ada gambar ini apa nih? Gambar dolar atau gambar mata uang. Jadi bunga uang, berarti kaitannya adalah tentang bunga pada mata uang atau bunga bank. Nah, jadi bilangan eksponen ya bisa digunakan untuk penghitungan bunga pada saat kita menabung di bank gitu ya dan sebagainya. Kemudian gambar yang ketiga nih gambar apa nih? Pada pelajaran sejarah kalian ingat mungkin ya, pada sejarah kemerdekaan Indonesia, sebelum kemerdekaan ya, bangsa Jepang itu diapakan ini? Diberi bom atom oleh sekutu. Wah, begitu dahsyatnya dua pulau yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Nah, bagaimana tuh proses, kenapa begitu besarnya bom atom itu ledakannya? Nah, itu menggunakan kaidah juga dengan bilangan eksponen atau perpangkatan. Jadi hasil ledakan pertama dar gitu ya, beberapa menit kemudian dar gitu ya. Jadi setiap menit hasil ledakan akan meledak lagi, hasil ledakan akan meledak lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan bilangan eksponen juga. Bahkan makanya itu bom nuklir itu sangat dilarang oleh masyarakat dunia karena ledakannya begitu dahsyat. Nah, jadi semakin banyak semakin meledaknya juga banyak. Nah, dari ketiga gambar tersebut kita mengenal ada perkembangbiakan amuba tadi yang pertama ya, ada bunga bank, bom atom gitu ya, kemudian dan seterusnya. Dari semua keterangan tersebut ada hubungannya terhadap eksponen. Mari kita pelajari tentang eksponen dengan sebaik-baiknya. Ya, sewaktu SMP kita sudah mempelajari apa sih eksponen itu. Jadi eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Atau kita sebut juga dengan bilangan berpangkat. Jadi eksponen itu bisa kita sebut juga bilangan berpangkat.
Jadi bilangan eksponen biasa dipakai secara luas dalam berbagai bidang. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi bilangan eksponen itu bisa untuk menghitung bakteri, amuba, organisme yang dalam berkembang biak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa aplikasi dalam dunia nyata tentang bilangan eksponen. Ya, diantaranya adalah aplikasinya tentang bunga bank. Nah, misalnya nabung 1 juta, dalam 1 bulan kita mendapatkan bunga berapa gitu ya. Nah, itu menggunakan kaidah bilangan eksponen. Yang kedua yaitu pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, ini kan Indonesia kan termasuk negara yang jumlah penduduknya makin lama makin banyak ya. Nah, jadi kita bisa memperkirakan gitu ya dengan perhitungan eksponen ini beberapa tahun yang akan datang jumlah penduduk Indonesia ada berapa, yaitu dengan menggunakan bilangan eksponen. Bisa untuk kimia ya, bisa untuk perilaku gelombang pada pelajaran fisika atau pada pelajaran komputer, bisa digunakan sebagai kriptografi kunci publik atau ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana supaya pesan atau dokumen tidak terbaca oleh orang lain yang tidak berhak membacanya. Jadi ketika kita mengirim sebuah dokumen, mengirim sebuah file dalam dunia internet gitu ya, nah itu harus dikriptografi dulu, harus diacak dulu datanya supaya tidak ada yang mencuri data tersebut. Kemudian setelah sampai ke penerima baru dikembalikan lagi ke dalam data awalnya. Nah, itu sekelumit tentang aplikasi bilangan eksponen. Nah, penulisan bilangan eksponen ya, penulisannya adalah seperti ini, yaitu A pangkat N. Artinya apa A pangkat N? Artinya adalah perkalian. Tadi kan definisi eksponen adalah perkalian berulang. Nah, jadi kalau A pangkat N berarti A kali A kali A kali A terus sebanyak N kali. Nah, sebanyak tergantung ini bilangan yang di atas ini, tergantung N-nya. Jadi A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut eksponen atau pangkat. Jadi misalnya A pangkat 2. A pangkat 2 berarti perkalian A sebanyak 2 kali. Jadi gitu ya. Nah, jadi eksponen pengertiannya itu ya, misalnya kan ada A pangkat 2. Ini kan artinya apa? Artinya A kali A. Ya, A kali A. A-nya ada 2 karena pangkatnya ada 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau A pangkat 5 berarti A kali A kali A sebanyak 5 kali A-nya gitu ya. Jadi perkaliannya sebanyak 5 kali. Nah, A disebut bilangan pokok, A-nya disebut bilangan pokok, 2-nya disebut pangkat atau eksponen. Nah, sudah ingat kembali ya pelajaran SMP tersebut. Nah, dalam bilangan eksponen dia memiliki sifat-sifat gitu ya. Sifat yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, berapapun basisnya, jika pangkatnya 0, maka nilainya 1. Contoh, 8 pangkat 0 nilainya 1. Yang kedua, A pangkat 1 sama dengan A. Jadi A kalau dipangkatkan 1 berarti dirinya sendiri. 9 pangkat 1, 9. Ya, 12 pangkat 1 ya 12. Nah, sifat yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, jadi kalau ada perkalian bilangan pangkat di mana basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, sini kan sama-sama A ya. Kalau dikali berarti ya A pangkatnya tinggal ditambah, berarti M tambah N.
Contohnya gini, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4. Ini kan udah sama-sama 2 nih bilangan pokoknya. Basisnya sama-sama 2. Berarti basisnya tetap 2, pangkatnya ditambah. Jadi sama dengan 2 pangkat 5 tambah 4, yaitu berapa? 9. Nah, kemudian sifat yang keempat, pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Basisnya sama. Berapa? Sifatnya bagaimana? Berarti kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Gitu ya. Jadi A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya ini 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8 dikurang 6. Berapa? 3 pangkat 2. Kemudian sifat yang kelima, apabila ada bilangan pangkat kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M dipangkatkan N, berarti A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikali. Contohnya ini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti 3 pangkat 2 kali 3. Jadi pangkatnya dikali, jadi 3 pangkat 6. Yang keenam, sifat keenam, A kali B pangkat M. Nah, sama dengan kita buka kurungnya, jadi masing-masing yang dalam kurung dipangkatkan M. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N. Contoh 2 kali 3 nih, dipangkatkan 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sifat yang ketujuh, pembagiannya. Jika di dalam kurung ada pembagian kemudian dipangkatkan M, maka nilainya sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi yang atas dipangkatkan, yang bawah dipangkatkan yang sama. Jadi contohnya 6/3 pangkat 2, berarti 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Sifat yang ke-8, A pangkat negatif N. Jadi kalau ada pangkat negatif, maka sifat tersebut sama dengan adalah 1/A pangkat N. Atau yang awalnya berada di atas, kalau dalam pecahan gitu ya, awalnya ada sebagai pembilang, maka dia turun ke bawah sebagai penyebut. Jadi A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Contohnya ini 2 pangkat min 5. Berarti sama dengan 1/2 pangkat 5. Nah, kalau udah berubah begini, udah pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif. Nah, paham ya? Itu sifat yang ke-8. Sifat yang selanjutnya yang ke-9, A pangkat 1/N. Jadi ada pangkatnya pecahan. Pangkat pecahan artinya apa? Artinya adalah bilangan akar. Jadi bilangan akar itu termasuk bilangan pangkat juga. Nah, jadi kalau A pangkat 1/N berarti akar N dari A. Ya, akar pangkat N dari A. Jadi contohnya nih, 8 pangkat 1/3. Artinya berapa? Artinya adalah akar pangkat 3-nya dari 8. Yaitu berapa? Yaitu 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena 2 pangkat 8. Kemudian yang ke-10, A pangkat M/N. Nah, kalau yang di atas itu dipangkatkan, kalau yang per itu akar. Gitu ya. Jadi contohnya 27 pangkat 2/3. Artinya apa? Artinya akar pangkat 3, karena di sini pernya 3 ya. Dari 27 pangkat 2 ya sama dengan 9.
Oke, tadi udah kita pelajari tentang sifat-sifatnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal bilangan eksponen. Oke, yang pertama kita lihat di sini 6A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Artinya apa? Nah, kita tulis ya 6 pangkat 2, jadinya gitu kan ya. Jadi semua yang dalam kurung ini dipangkatkan 2. Nah, A pangkat 3 dikali A pangkat 3, karena dipangkatin 2 lagi, berarti pangkatnya dikali. Ya, kemudian dibagi 2A pangkat 4. Nah, karena bagi, kita tulisnya per aja, biar gampang. Jadi 2A pangkat 4. Maka diperoleh berapa 6 pangkat 2? 6 pangkat 2 artinya berapa? Artinya 6 kali 6, yaitu 36. A pangkat 3 kali 2 berarti A pangkat 6. Ya. Per 2A pangkat 4. Maka sama dengan 36 bagi 2. 36 bagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 18. Oh, ini basisnya udah sama nih, A. A pangkat 6 bagi A pangkat 4. Berarti kita peroleh A pangkat 6 dikurang 4. Ya, sama dengan 18. Ya, A jadi pangkat berapa A-nya? Jadi A pangkat 2. Nah, itu jawabannya. 18 A pangkat 2. Kemudian nih contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2A pangkat 5 B pangkat min 5 dibagi 32A pangkat 9 B pangkat min 1. Caranya gimana? Nah, caranya kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Kerjakan dulu yang dalam kurung. Oke, kita lihat di sini ada 2 di atas, coret ya. 32 di bawah, coret. 32 bagi 2 berapa? 16. Berarti ada sisa 16 di bawah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti ini tetap dalam kurung A pangkat 5 B pangkat min 5 per, ya tadi kan sisanya 16 ya, jadi 16 A pangkat 9 B pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 1, maka sama dengan ya, berarti kalau pangkat min 1 tadi di sifat gitu ya, kalau pangkat negatif 1 berarti dia tuker posisi aja, yang awalnya di atas, nah tuker posisi ke bawah gitu. Nah, kalau yang pangkatnya negatif, negatif kali negatif kan jadinya positif gitu ya. Nah, ini kan kita pangkatkan aja semua. Nah, berarti A pangkat 5 dipangkatkan min 1. Jadi diperoleh A pangkat min 5. Gitu ya. B pangkat min 5 kali min 1 jadi plus. B pangkat 5 per, nah yang bawah juga dipangkatkan min 1. 16 ya pangkat min 1.
A pangkat min wah ini pulpennya nggak nyatra nih, min 9. Terus B nya pangkatnya dikali min 1, jadi B pangkat 1, maka sama dengan gitu kan ya. Yang pangkatnya negatif tukar posisi gitu kan, sesuai dengan sifat tadi. Nah jadi ini 16 pangkatnya negatif di bawah nih ya, tukar posisi dia ke atas ya, tukar posisi ini 16 nya ya, dia naik ke atas. Yang ini juga A pangkat min 9 naik ke atas. Nah, jadi diperoleh jadi 16 positif pangkatnya gitu kan, 16. Nah kemudian nah ini A pangkat min 9 naik ke atas kan, berarti A pangkat 9 ya, A pangkat min 5 biarin aja, A pangkat min 5. Terus B pangkat 5 tetap dia. Nah B pangkat 1 juga naikin aja ke atas, jadi naikin semua ke atas, B pangkat min 1, maka diperoleh sama dengan 16 dikali A pangkat, nah berarti ini 9 kurang 5 jadi berapa? A pangkat 4, B nya 5 kurang min 1, 5 kurang 1 berarti 4 juga. Nah jadi ini jawabannya ya, 16 A pangkat 4 kali B pangkat 4. Jadi itu hasil dari soal nomor 2. Semoga jelas ya. Ya, kita masuk pada contoh soal nomor 3. Nah, ini diambil dari soal SBMPTN ya, tahun 2010. Soal SNMPTN, ya, tahun 2010. Nah, misalnya gini soalnya, jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali dan seterusnya ya, sebanyak sampai N faktor, sebanyak N kali, sama dengan 125. Pertanyaannya berapakah nilai N min 3 dikali N plus 2? Caranya gimana nih? Berarti kita harus cari dulu nilai N-nya. Ini sesuai dengan definisi bilangan pangkat, yaitu apa? A pangkat N gitu kan, sama dengan A kali A gitu kan, definisi ya, kali A sebanyak N faktor ya, sebanyak N faktor. Nah berarti ini kan kita anggap saja gitu ya, 25 pangkat 0,25 itu adalah A nya gitu ya, kita anggap A. Berarti 25 pangkat ya 0,25 gitu kan, dipangkatkan N sama dengan 125. Nah gitu ya. Nah kemudian cara selanjutnya gimana? Nah kita rubah nih, 25 bisa nggak dirubah menjadi bilangan pangkat? Bisa ya, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 gitu kan. Dipangkatkan lagi dengan ini, semua ini ya. Dengan 0,25 dan N ini. Berarti sama aja
pangkatnya dikali 0,25 ya, dikali N sama dengan 125. Ubah ke bilangan pangkat. Kira-kira berapa pangkat berapa? Kalau ujungnya 5 nih, pasti 5 pangkat sekian gitu ya. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 3, berarti 25 kali 5 lagi. Nah, sama dengan 125. Berarti di sini nilainya 5 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan nih. 5, 2 kali 0,25. 0,25 kali 2. Itu sama aja dengan 0,5. Jadi 5 pangkat 0,5 N gitu kan. Nah, sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kita lihat nih 0,5 N. Berarti ini kan pangkatnya udah sama nih. Basisnya udah sama nih. Bilangan pokoknya udah sama. Berarti yang kita lihat adalah pangkatnya saja. Jadi 0,5 N sama dengan 3. Jadi N sama dengan ya 3 dibagi 0,5. Berapa? Ini kan sama aja 3 dibagi setengah. Ya, 3 dibagi setengah berapa? Yaitu adalah 6. Oke. Jadi diperoleh N-nya 6. Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya ini. N kurang 3. Ya, saya tulis ini. N kurang 3 dikali N plus 2 sama dengan, berarti N-nya kan diperoleh tadi nih, N-nya 6. Nah, berarti sini 6 kurang 3 dikali 6 tambah 2 sama dengan 6 kurang 3 berapa? 3. 6 tambah 2 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, berarti jawabannya adalah A. Jadi di sini jawabannya A. Gitu ya, gampang ya. Nah, nanti untuk soal-soal selanjutnya lihat di video Pak D berikutnya. Nah, jangan lupa di subgrade gitu ya, kalau kata anak-anak sekarang di subgrade gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.